dan SD Negeri Lengkong Gudang, kesannya luar biasa ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati pada pagi hari ini menjelang siang yaitu rekan kami yang orangnya punya ciri khas berjambul, ya, Bapak Arif di sebelah saya. Dan yang saya cintai ini teman-teman mahasiswa yang pagi hari ini sudah bisa mendampingi kita di studio SDN Lengkong Gudang, yang dimana dipandu oleh operator kita yang sudah kawakan, yaitu Tuan Sabarudin, yang akan menjadi operator pada kesempatan kita, pertemuan kita pada hari ini. Pertama-tama saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Pak Arifudin yang sudah bisa menyempatkan waktunya untuk kita bincang-bincang. Ini bincang-bincang saja, bukannya kita mau ditanya yang susah-susah, enggak, sama teman-teman semua ini. Pada pagi hari ini barangkali saya secara pribadi pembawa acara mau ingin kenal-kenalan nih sama kakak-kakak mahasiswa yang saya perhatikan sudah 3 bulan berada di SDN Lengkong Gudang, yang barangkali nanti juga supaya dikenal oleh guru-guru, siswa-siswa dan teman-teman yang lain nanti yang bisa menyaksikan acara pertemuan kita pagi hari ini. Mungkin di sini ada berlima, saya mau mulai dari kanan atau kiri, atau dari kiri dari kanan dulu nih. Dari kanan ke kiri, kalau kanan saya berarti Karin nih. Ya Kak Karin dulu. Iya. Silahkan Kak Karin, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya Kak Karin. Iya sih, sehat semua sih kelihatannya. Memang sengaja ini kita minta maskernya dibuka biar kelihatan wajah-wajah cantiknya nih. Iya. Iya, biar dibuka. Ya Kak Karin, barangkali ini sudah 3 bulan Kak Karin ada di Lengkong Gudang, di SDN Lengkong Gudang. Nah, saya secara pribadi ingin ada hal-hal yang ingin saya tanyakan nih. Saya pengen kenalan, karena kan selama ini Kak Karin belum pernah nih ya masuk ke ruangan kelas 6. Iya, jadi kita cuma kenal wajah, kenal nama, tapi ingin kenalan secara detail nih, secara lengkap. Jadi sekarang silakan Kak Karin coba kenalkan dirinya, siapa namanya, anak yang keberapa, dari mana sekolahnya, asal kampusnya, tinggalnya di mana, itu sampai selengkap-lengkapnya. Ya silakan Kak Karin, ayo coba. Ya, perkenalkan ya, saya Karina Rizka Melia, biasa dipanggil Karin gitu ya, Kak Karin atau Karin, Teh Karin kalau di UPI mah ya. Terus saya kuliah di Bandung di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusannya Pendidikan Kimia. Saya anak ke-1 dari 1, jadi anak tunggal gitu ya. Mungkin ada adik 3 itu kucing semua gitu ya. Iya. Terus apalagi ya, rumah di dekat sini di mana ya? Di Setu, di Puri Serpong, mungkin tahu. Di dekat RS Hermina ada gitu ya. Terus mungkin bisa datang. Terus apa lagi? Lahir di mana? Lahir di Jakarta. Selama ini ya pindah-pindah aja gitu ya, udah pindah beberapa kali, akhirnya sampai di sini gitu ya, di Tangerang Selatan. Jadi kalau ditanya aku orang mana ya nggak tahu juga gitu ya orang mana, bukan orang Jawa, bukan orang Sunda gitu, orang Indonesia lah. Iya, ini menarik. Tadi saya juga sempat mau menanyakan, ini saya sempat keder kalau kelahiran Jakarta, kuliah di UPI Bandung, tinggalnya di Tangerang Selatan ya masih. Hermina Tangerang Selatan. Nah kalau boleh tahu nih Kak Karlin, ayah dan ibu nih, karena ini kan kelihatan berbeda, ayah dari mana, ibu dari mana, sehingga Kak Karlin ini apa keturunan Indo, apa asli Indonesia atau dari Sunda atau Bandung, mana nih, coba nih, gimana ceritanya? Kalau ayah dan ibu sih udah lama di Jakarta juga, tapi mungkin dari kakek neneknya sih, kakek nenek dulunya
dari Jawa sama dari Sunda, terus akhirnya pindah gitu ya ke Jakarta semua gitu keluarganya. Akhirnya ya udah lama gitu di Jakarta. Sampai sekarang pindah ke Tangerang. Udah mulai banyak yang pindah ke Tangerang sama ke Tangerang Selatan, Jabodetabek lah. Terus nih ke Karlin satu lagi, saya tadi perhatikan UPI Bandung, itu kan jauh ya kalau dari sini, jauh bener. Kenapa tuh sampai milihnya di Bandung gitu? Kan kampus Jakarta lebih banyak. Coba gimana tuh ceritanya gimana tuh? Iya, awalnya tuh ada dua pilihan. Tadinya mau UNJ atau UPI gitu ya, kan emang udah fokusnya mau di pendidikan gitu ya. Nah, setelah dipikir-pikir lagi kan dulu SBMPTN ya, cuma bisa milih 2. Nah, akhirnya tuh pertimbangan dari 2 itu pengen yang tempatnya adem gitu ya, kan Bandung adem gitu. Akhirnya yang milihnya di Bandung, di UPI. Oh gitu, iya. Oke ya, terima kasih Kak Karlin atas perkenalannya. Barangkali nanti bisa lebih lanjutnya kita bisa tanya-tanya hal-hal yang lain. Saya belum nanya mengenai pacar nih, belum. Yang mengenai pacar belum. Nanti ada sesi berikutnya. Terima kasih Kak Karlin. Ya kita berlanjut ke teman yang berikutnya, yang baju merah ini. Ya si cantik baju merah. Ini Kak Lauren. Ya Kak Lauren, bagaimana nih Kak Lauren, coba selama ini sebentar dulu, saya dulu ngomong jangan dipotong ya. Kenapa ini mengangkat mic aja? Ntar dulu, nafsu bener ini. Aduh. Ya kalau orang ini kan kalau saya perhatikan apa kayaknya paling aktif ini, paling lincah, bukan aktif, paling lincah nih dari antara yang lain gitu. Nah coba saya kepengen kenalan meskipun kalau lain kan sempat ya singgah di kelas 6 nih, di kelas 5 juga sempat singgah, tapi kan nanya dari mana kemana itu kan belum. Coba kalau dalam kesempatan ini gimana perkenalannya coba? Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Toha. Jadi untuk mengawali nama saya dulu ya. Nama saya itu sebenarnya agak panjang Pak, Laurencia Clara Skandi Suwandari. Tapi orang-orang di rumah biasanya panggil Clara. Cuman sejak SMP saya biasanya dipanggil Lauren. Saya nggak tahu kenapa. Umur saya 21 tahun. Saya lahir di Semarang tanggal 5 September tahun 2000. Biasanya agak-agak mirip nih sama Kak Karina. Kalau orang-orang nanya saya orang mana, saya biasanya jawabnya gini. Keluarga saya darahnya Jawa, Jogja. Tapi saya numpang lahir di Semarang. Nah terus dari kecil saya tinggalnya di Tangerang Selatan. Terus ya saya balikin aja ke orangnya. Jadi menurut Anda kira-kira saya orang mana? Gitu. Untuk kuliahnya saya kuliah kebetulan di UPN Veteran Jakarta dan saya ngambil jurusan hukum nih Pak. Hukum. Kak Lauren, apa panjang banget tadi Laurencia, Lauren lah saya manggilnya ya Kak Lauren. Dia juga hampir sama latar belakangnya dengan Kak Karin. Itu banyak pindah-pindah tempat, tapi kuliahnya di kampus Veteran Jakarta. Iya betul. Ada satu hal yang menarik nih Kak Lauren. Selain perkenalan ini saya sedikit sambungkan mengambil hukum. Ya, berarti fakultas hukum. Iya betul. Sedikit saya tanyakan dulu nih, kalau fakultas hukum kemudian sekarang ini kan kalau Lauren ada di SDN Lenggong Gudang. Iya. Yang memang jelas-jelas SDN Lenggong Gudang itu kan pendidikan ya, iya, ngajar siswa. Nah motivasinya nih, motivasi kalau Lauren dari hukum ke pendidikan nih, kira-kira nyambung nggak nih selama kalau Lauren jalani 3 bulan nih? Gimana kalau Lauren? Sejauh ini alhamdulillah ya, karena ada pelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan yang memang ada sangkut pautnya dengan hukum, jadi nyambung aja Pak, alhamdulillah. Apalagi tujuan saya datang ke sini itu sebenarnya sepele sih Pak, karena saya ingin dapat sertifikat aja, udah itu aja dari Kementerian Pendidikan. Tapi setelah mendapat banyak insight dari guru-guru, teman-teman, orang tua dan juga rekan-rekan sejawat, jadi saya punya alasan baru yang semakin mendukung saya untuk senang bisa berpartisipasi di sini, yaitu dengan mendidik anak-anak supaya menjadi insan cendekia yang bisa memajukan bangsa nantinya. Ya, mantap, ya cita-citanya berarti ada muncul tersendirinya, gagasan tersendiri setelah ada di pendidikan. Iya ya. Betul. Dan juga tidak mesti sih orang hukum juga belum tentu tidak mesti hukum itu menanganinya hukum. Iya. Ya, siapa tahu kan nanti bisa kalau punya anak atau punya suami kan bisa ngajar di rumah juga. Iya betul. Biar orang Pak. hukum juga kan seperti itu. Ya, terima kasih Kak Lauren perkenalannya. Ya, Mari silakan, barangkali mau disambungkan ini.
Hah? Oh lanjut. Oke, saya beralih ke yang pakai yang paling tengah-tengah nih. Yang paling tengah-tengah kan masih capek, tahu udah masih capek atau belum nih? Kameli? Hah? Udah santai. Udah ngedek-dekan lagi enggak? Udah enggak. Oh iya. Emang lama juga tadi nih. Teman-teman menunggu, saya menunggu, operator menunggu nih. Ya, Kameli lanjut saja silakan ke perkenalannya. Sudah 2 orang. Kameli bagaimana, dari mana asalnya, Indonesia apa luar Indonesia barangkali, kampusnya di mana? Gimana Kameli, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Toha. Perkenalkan, nama saya Melian Rahardianti. Biasanya seringnya dipanggilnya Melian Bapak, tapi semenjak kuliah saya dipanggil Meli. Kalau di kampus Teh Meli, Meli gitu. Saya kelahiran Jakarta, kebetulan saya juga kayak Karin anak tunggal, anak satu-satunya. Ya, orang tua saya asli Jawa dua-duanya. Ayah dari Wonosobo, ibu dari Sragen, tapi saya lahir di sini. Dan kalau ditanya masa kecil, saya kecil kurang lebih besar sama nenek karena orang tua saya di Jakarta, saya di Jawa gitu. Saya sampai kelas 3 SD itu masih di Jawa dan kelas 4 baru ikut orang tua karena keadaan waktu itu nggak dapat pengasuh Bapak, karena nenek saya nggak percaya sama orang sekitar gitu, jadi lebih baik dipegang sama nenek daripada harus cari pengasuh kalau bukan kenalan dari nenek saya gitu. Oke, saya sekarang lagi kuliah di sama kayak Karin, Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan Pendidikan Akuntansi. Berarti bedanya Kak Karin tadi kimia ya? Berarti ya, betul. untuk di kimia, kalau Kameli di akuntansi. Ya, pendidikan akuntansinya Pendidikan Bapak. akuntansi. Tapi tadi saya belum dengar nih lahirnya. Ya, lahirnya tahun berapa, di mana lahirnya nih? Lahirnya saya lahir tanggal 16 Januari 2000. Jadi tahun ini masih 21 tahun. Baru 21 tahun, masih muda Farid. Masih muda bener ini. Waduh. Iya. Nah, sama juga nih, berarti ada motivasi tersendiri. Kalau orang akuntansi kan setahu saya itu kerjaannya setiap hari, apalagi sama kampus ngitungin duit ya. Angka yang ratusan juta sampai miliar, duitnya kagak ada. Iya, betul. Iya, bener ngitungin, ayo aja nih. Nah, kalau boleh tahu nih motivasinya sekarang sampai di SD Lengkong Gudang yang berkaitan dengan anak, karakternya beda-beda, apalagi Meli sempat pegang dari kelas berapa dulu tuh? Waktu pertama di kelas berapa? Saya pertama di kelas 5, setelah 5. Itu di kelas 6. 2 bulan ke kelas 6. Iya, itu karakter betul. kelas 5 beda dengan kelas 6. Atau hampir mirip, tapi ntar kalau yang di kelas 1, 2, 3 itu pasti beda lagi. Nah, motivasinya atau apa nih dari orang akuntansi sekarang kok bisa sampai ada di sekolah SD Lengkong Gudang tuh, apa itu? Bagaimana ceritanya nih? Kebetulan saya juga pendidikan ya Bapak, pendidikan akuntansi. Jadi secara keseluruhan juga saya akan ngajar, tapi untuk ngajarnya saya lebih ke SMK. Dan kenapa saya memilih SD? Karena untuk sampai saat ini saya lebih percaya diri dengan kemampuan saya kalau saya lebih bisa mengajar di SD ketimbang di SMK. Karena menurut saya untuk menghadapi anak yang seumuran dengan saya itu membutuhkan pengalaman yang jauh lebih banyak gitu ya Pak, dibandingkan yang di bawah saya. Dan untuk kelas 5 dan kelas 6 ada perbedaannya ya, cukup Pak. Ya barangkali kalau sekarang ini anggaplah masa training ya, masa training buat persiapan nanti kuliah lulus. Iya, betul. Karena siswa yang dihadapi SMP SMA itu sudah luar biasa. Iya, Masya Allah Pak. Apalagi kalau bicara secara fisik, secara umur hampir mendekati sama. Iya, biasanya betul, kan Bapak. murid kalau sama guru mudanya sama, waduh itu tantangan besar buat guru. Iya, betul. Tapi kalau sekarang kan Kameli 21, murid-murid kita hampir rata-rata umurnya 9, 10 sampai 11 tahun lah, yang Iya. kelas 6 itu kan. Berarti kan agak jauh. Jadi mengarahkan anak itu atau proses mendidiknya lebih mudah. Anggap ini pembelajaran. Iya, betul. Sampai nanti lulus menghadapi mahasiswa yang sebenarnya tuh yang udah tantangannya berat lah SMP SMA mah. Ya. Iya. Terima kasih Kameli Kasih, Bapak. atas bincang-bincang perkenalannya. Ya langsung kita ke Ibu Nur Aida. Ibu. Saya jadi kegiatan Ibu nih. Ya, Kak Nur Aida. Tuh gimana Kak Nur Aida? Sehat? Alhamdulillah Sehat sehat, ya. Pak. Ya. Gimana Quran Nur Aida nih? Silakan perkenalan, saya belum pernah kenal dari mananya nih. Ayo. Oke, baik Pak, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraida dari Tasikmalaya, aslinya Tasikmalaya. Iya, Asli Sunda Sunda. nih. Ya. Saya ada anak pertama dari 4 bersaudara. Iya, adik-adik saya laki-laki semua.
Laki Jadi, semua. iya. Perempuan satu. Iya. Aduh, tunggal perempuan anak pertama tunggal. Iya. Ya. Lanjut. Kalau masalah tinggal di sini dari 2 tahun yang lalu, semenjak saya kuliah. Semenjak saya kuliah tinggal di sini. Di Tangsel maksudnya. Baru 2 tahun. Iya, baru Sebelumnya? 2 tahun. Sebelumnya di Tasik. Oh, di Tasik. Iya, Sunda. Sudah. Oh. Ayah saya sama ibu saya orang Sunda, semuanya satu Sunda. kampung. Berarti Iya. nyambung nih. Kalau ini nyambung nih, ya. Iya. Bapak ibu sama Sunda, bapak sama ibu sudah semua nyambung nih. Iya. Iya. Kemudian di mana kuliahnya sekarang nih? Amal lahirnya di mana nih? Kuliah kalau lahir di Tasik. Oh, lahir Tasik. Tahun Iya, berapa itu? Tahun 2000. Hampir 2000 semua ya. Iya. Berarti rata-rata 21. Iya. Oh, iya. Kuliahnya di Universitas Pamulang. Oh, Unpam. Iya, Oh. ngambil jurusan manajemen. Manajemen. Waduh, ini Iya. udah lain lagi jurusannya nih. Udah sekarang manajemen ini. Orang ngurusin kantor nanti ya, ngurusin kantor. Bisa ya. Manajemen pendidikan. Ya terus apalagi nih? Orang manajemen sih bisa nyambung sih ya, sama Iya. juga manajemen pendidikan. Kalau sampai kemarin nih, sampai ke SDN Lengkong Gudang, ke Nur Aida, itu apa motivasinya apa nih sampai dari apa manajemen, kemudian ngurusin anak-anak, apalagi bagian iya kebetulan kebagian bagian kelas berapa nih Kak Nur Aida nih? Saya kurang paham nih. Kelas 5, pertama kelas 5, Pertama terusan kelas kelas 3, kelas 5 lagi. Kelas 5, kelas 3, kelas 5 lagi. Iya. Berarti kelas tinggi, kelas rendah, kelas tinggi lagi ya. Iya. Ya itu pasti beda tuh ya. Iya, beda banget. Menghadapi anak beda kan? Iya. Iya, berarti Kak Beda Nur banget. Aida terima kasih nih sudah bincang-bincang perkenalannya, orang Sunda ini asli Sunda nih. Iya, Pak, asli Iya. Sunda. Ya, terima kasih. Yang ngomong-ngomong kalau sekarang tinggalnya di mana nih Kak Nur Aida Di nih? Serpong. Di Serpongnya di mana? Yang ada Samsat, Bundaran Cisauk. Oh, Samsat itu masuknya ke Kelurahan Setu ya, Pak? Kecamatan Setu. Enggak, Serpong. Oh, masih Serpong. Iya, Kecamatan Serpong. Oh, Serpong mah di sini. Iya, di sini, tempat Pak. bikin SIM dekat Babakan ya, Babakan Semapal ya. Cisauk, Pak, Bundaran Cisauk. Oh, Bundaran Cisauk. Ya, Oh, dekat sama tempat bikin Pelangi. SIM sini, dekat Keramat Tajuk. Dekat Keramat Iya. Tajuk. Oh, di Iya, sekitar iya, situ. iya, di situ ya. Iya, Iya, SMP iya, 1. dekat SMA 1. Iya. Itu baru 2 tahun di situ. Iya, baru Sama 2 ayah, tahun. sama ibu apa ngontrak? Sama ayah sama ibu. Oh, sama ibu. Oh, berarti yang di Tasik ditinggal dong nih. Ada nenek. Ada nenek. Iya. Oh iya. Biasanya Tasik ini kelapa banyak yang di Tasik Pak, nih. Iya, kelapa banyak. Kebetulan senior-senior kita gini ada nih yang orang Tasik kayak Bu Darti, Ibu Kepala Sekolah kita juga orang Garut ya. Berarti kalau bincangnya sama beliau-beliau tuh nyambung tuh, Bu Kak Nur Aida tuh. Ya sama beliau. Ya terima kasih Kak Nur Aida. Pak. Kita lanjut sama kakak kita ini yang paling pinggir ya. Kak Arlin, apa kabar? Sehat ya Karnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kak Arlin, saya udah lama ngeliat Kak Arlin, tapi bincang-bincang ngobrol langsung begini baru nih kayaknya nih. 3 bulan saya bener baru pengen ngajakin ngobrol, cuma saya takut kalau nanyanya. Takutnya karena apa? Saya perhatiin pendiam bener. Makanya saya kalau pengen apa namanya suka ngajakin bercanda apa segala macam, kan takut nanti. Makanya baru kesempatan sekarang ini saya mau ngajak kenalan nih. Iya, Pak, Ya, siap. saya mau ngajak kenalan. Gimana Karlin nih? Di hari mana kuliahnya, di mana lahirnya, tinggal segala macam. Gimana Karlin? Perkenalkan, nama saya Arliana, biasa dipanggil Arlin, Pak. Panggilan Arlin. Ya, saya lahir di Medan, Sumatera. Oh, Medan ya. Ya, Sumatera Utara. Terus saya merantau ke Kalimantan pada tahun 2015. Kemudian ceritanya saya sampai ke sini betul, Pak, ke Tangsel ya. Betul. Saya kan merantau dari Sumatera ke Kalimantan. Terus kemudian beberapa tahun kemudian ada program dari Bupati Murung Raya, nama kabupatennya Murung Raya. Terus kita diutus sebanyak 25 orang untuk ikut training Pak di BSD. Training apa ini? Training keterampilan. Keterampilan dari dinas apa itu yang melaksanakan itu? Ini kan ada yayasan gitu Pak, Ah, kerjasama dengan Bupati Murung Raya Mm. untuk mengasah skill
anak-anak muda yang ada di Murung Raya. Murung Raya ini Kalimantan. Iya, Kalimantan, Pak. Ya. Kabupaten Murung Raya namanya. Kabupatennya ya. Ya. Terus kita diutus 25 orang dari Murung Raya ke BSD untuk ikut pelatihan ini, Pak. Terus setelah itu saya kembali lagi ke Murung Raya. Saya bingung nih di Murung Raya, saya nggak punya tujuan hidup gitu ya, Pak. Saya tamat SMA, saya bingung di sana mau ngapain gitu ya, Pak. Kalau di Murung Raya belum ada perkuliahan, belum ada kampus. Oh, kampus belum Iya. ada. Aduh, minimal ya. SMA yang ada di SMP sana, mentok Pak. sampai di SMA, Iya. kampus nggak ada. Kan terus saya berpikir, kan saya dari 6 bersaudara, saya anak kedua dari 6 bersaudara, laki-laki 1 orang, cewek 5 orang. Nah, dari antara yang berenam ini kita belum ada yang masuk fakultas gitu, Pak, perguruan. Ya, belum Iya. ada yang kuliah. Terus saya berpikir gini, saya pengen membuat terobosan baru buat keluarga saya gitu, Pak. Betul, bagus. Iya. Jadi saya yakin cukup nggak cukup, saya mau coba terbang lagi ke BSD, mau kuliah gitu, Pak. Akhirnya sampailah di sini, saya kuliah, semua berjalan dengan lancar. Maksudnya ada aja orang baik gitu cariin saya kerjaan gitu, Pak. Akhirnya saya kuliah di sini, terus ikut kampus mengajar, Pak. Kuliahnya di mana? Di Pamulang, Universitas Pamulang, Pak. Unfam. Iya. Nah, Karlin, lahiran tahun berapa nih? Saya lahir tahun 95, Pak. 95, berarti berapa tahun sekarang? 26-an. 26 tahun. Waduh, ini lebih menarik lagi nih. Tadi saya sempat sangat menarik dari Medan, Sumatera Utara terbang ke Kalimantan. Itu usia berapa itu? Pada waktu itu saya usia 21 tahun. 21 tahun. Seumuran ini ya, seumuran kakak-kakak yang berempat ini. Itu lulus SMA? Iya, saya lulus Langsung ke Kalimantan? Langsung ke Kalimantan. Itu ada ide sendiri atau ada yang ngajak atau dibiayai gimana itu? Nah, kebetulan di sana itu tidak ada keluarga sama sekali, Pak. Di Kalimantan? Iya, hanya saja ada tetangga kita yang pernah merantau di Kalimantan. Iya. Terus dia ngajak, kamu mau nggak ikut kerja sama saya? Ikut sebagai panwas gitu. Panitia pengawas pemilihan. Pemilu? Pada saat itu pemilihan gubernur, Pak. Gubernur Kalimantan. Iya. Nah, saya sampai pengen nanya detail saya kalau ngeliat begitu. Kalau seorang diri, mana kamu perempuan lagi ya, pindah dari satu pulau Sumatera Utara itu kan ya cukup jauh lah. Iya, saya pengen nanya sampai kepada pembiayaan ini, Kak Arlin. Itu kan bukan sedikit banyak, perlu pembiayaan yang besar ini. Kalau lewat pesawat sudah bisa kita tahu berapa biayanya, lewat kapal laut pun juga bisa tahu, lewat bis juga kan jelas pembiayaan. Nah, kalau boleh saya tahu nih Kak Arin ceritanya, waduh bisa panjang nih, saya nanya panjang nih. Iya, Kak Arin tuh termotivasi dari rumah mungkin dengan keberadaan keluarga semacam bla 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 yang tadi ceritakan sampai ke Kalimantan. Nah, kemudian sampai di Kalimantan yang cukup lama ini tidak ada orang tua nggak ada yang ikut. Iya, orang tua tidak ada yang ikut, tidak Pak. ada yang ikut. Iya. Tapi biaya dikirimin nggak sama orang tua? Sama sekali tidak ada biaya. Aduh, semuanya bermodalkan sendiri, Pak. Aduh, saya makin sedih aja dengernya ini. Aduh, makin sedih, makin mantap aja nih. Nah, biaya untuk sehari-hari makan, minum segala macam kan, yang manusia hidup kan pengeluaran lebih banyak ketimbang pemasukan. Gimana nih Kak Arin selama di Kalimantan lah, ceritain. Nah, buat biaya hidup. Kebetulan saya di sana ditampung kan, Pak. Yang sama tetangga kita yang ada di Kalimantan. Iya. Dari mulai ongkos dia yang bayarin, saya tinggal di situ, makan juga dia yang bayarin. Pokoknya semua serba gratis, Pak. Yang penting kita datang gitu, Pak. Ke rumahnya, Iya, ke rumahnya. sudah tetangga itu atau yang ditempatin itu? Yang saya tempatin tetangga tadi, Pak. Nah, Kak Arlin ikut di rumahnya, dibiayai segala macam fasilitas dicukupi lah sama orang itu. Terus Kak Arlin sendiri timbal baliknya ke orang itu apa itu? Nah, saudara bukan? Ya, saudara bukan, tapi sudah seperti keluarga baik lah ya, seperti keluarga, dia nganggap seperti keluarga, iya. Anak atau saudara lah ya, yang orang Kalimantan itu. Iya, Pak. Nah, alasannya kenapa saya diajak ke sana, kan mereka berdua ini pekerja ya, Pak. Suami pekerja sebagai komisioner pemilihan, yang istri bekerja sebagai perawat. Kebetulan mereka memiliki anak kecil, tidak ada yang menjaga kan, Pak. Terus saya diajak ke sana untuk
menjaga anaknya gitu. Itu di Kalimantan berapa lama itu Kak Arlin itu? Dari saya 2015, 16, 17, 18 Pak. 3 tahun Iya, sampai hampir 4 tahun. 2018 Iya. di Kalimantan. Iya, Pak. Nah dari Kalimantan ke BSD terbang ke sini berarti tahun 2018 awal. 2008 Januari Iya, 18 ya. Februari Pak. Belum corona saat itu ya? Belum. Masih bebas ya Iya. corona. Nah, persisnya nih Karlin, ini detailnya dari sana, Karlin langsung ke BSD ini. Yang dituju itu di BSD apa awalnya? Emang dari hati saya pengen Oh, kuliah Pak. pengen kuliah. Iya, pengen. Sekarang alhamdulillah ya Ya, sudah tercapai. tercapai. Semester berapa nih sekarang Karlin nih? Sekarang saya semester 7 Pak. Semester 7. Aduh dikit lagi nyusun skripsi ya. Nyusun skripsi dikit lagi. Ambil jurusannya apa tadi saya lupa? Saya ambil jurusan pendidikan ekonomi. Oh, ekonomi. Tadi pendidikan ini akuntansi, manajemen, ini ekonomi. Kalau ini lain dua nih. Ini kimia, yang ini apa tadi? Hukum. Aduh, hukum malah jauh lagi nih kalau sekarang ada di SD ini. Ya, biar jadi orang hukum nanti. Asal jangan dihukum ya. Tukang hukum orang gitu. Aduh, ini Karlin nih hebat bener ini. Nah, sekarang udah ada di BSD ini kan? Udah ada di BSD, kemudian setiap hari selama 3 bulan udah di sini. Tinggalnya di mana nih Karlin nih, BSD ini? Sekarang saya tinggal di BSD di dekat SMA Santa Ursula Pak. Santa Ursula. Oh, di sini dekat Iya, lampu dekat. merah ya? Iya, dekat. Sama siapa nih kira-kira tinggal di sana? Nah, saya ikut di salah satu yayasan training kan Pak. Kebetulan di situ ada asrama putra dan asrama putri. Saya tinggal di asrama putrinya Pak. Asrama Putri Iya. di Santa Ursula berarti ya? Bukan. Oh, bukan di komplek asrama. Di Nusa Loka Pak. Oh, Nusa Lokanya. Nusa Loka, iya. Oh, di situ. Ya. Nah, ini Karlin, aduh, ceritanya ini sangat menarik, ini tidak lain dari yang lain. Sejarah perjalanannya sampai ke BSD aja udah begitu panjang dan begitu apa namanya ya, mengesankan. Iya, Pak. Apalagi sampai nanti dia sudah lulus kuliahnya nih, lulus kuliah, kemudian nanti baru ya mudah-mudahan apapun yang sudah kalian perjuangkan, kita perjuangkan bersama, itu nanti kita akan mengambil atau memetik buahnya. Ya, biasanya seperti itu. Dan apapun yang kita lakukan biasanya ada hikmahnya. Hikmah di balik ini semua. Mengeluh pasti mengeluh, capek, takut dan segala macam, itu semua kita udah ngalamin. Ya, cuma tinggal kita kembali lagi kepada ya kesungguhan dan keyakinan. Ya, saya rasa itu. Kemudian perkenalannya nih, terima kasih dari pertama, kedua, ketiga sampai yang kelima nih. Ya, Karlin lebih paling menarik ini. Kalau dibukukan ini saya rasa udah 1 buku juga nggak cukup nih. Ini dia ceritanya baru sampai di semester 7 nih. Sudah segini perjalanan hidupnya. Tapi saya yakin suatu saat pasti akan menikmati buah keberhasilan dari perjuangan itu. Amin. Perjuangan luar biasa. Ya, silakan Pak. Ini teman saya ini lagi serius banget ini dia. Silakan Pak Arif, di bagian kedua barangkali ada yang mau dibincang-bincangin sama kakak-kakak mahasiswa kita. Silakan Pak Arif. Baik, cek. Baik, menindaklanjuti ini ya. Kita santai aja, rileks aja. Kelihatan mukanya ada yang tegang banget. Meli masih kelihatan capek. Nih Merlin kelihatannya dengan antusias menjabarkan, tapi ada satu beban yang dia pikirkan. Ini masih terlalu tegang kelihatannya. Oke, kita rileks saja ya. Untuk rileks ya duduk kesenderan saja juga nggak jadi masalah ya. Jadi jangan kayak orang lagi dihakimi dan sebagainya ya. Tuh. Oke, menindaklanjuti tadi yang disampaikan oleh rekan saya nih Bapak Toha yang begitu gamblang. Tadi saya telah menyimak dari berbagai macam wawancara, dari perkenalan, sesi perkenalan, dari latar belakang dan sebagainya, dari latar belakang, tempat, wilayah, tanggal lahir dan sebagainya, dari ekonomi, manajemen, akuntansi, hukum dan kimia. Ya, itu kan sangat satu perbedaan yang sangat jauh luar biasa. Nah, saya menarik kesimpulan begini, saya yang ditanyakan. Kalau tadi berkaitan dengan perkenalan, artinya kalau perkenalan sudah menyangkut tentang nanti perjalanan
Yang tadi kan baru disampaikan tentang perkenalan dan sebagainya. Perjalanan riwayat dari SMP, SMA-nya sampai menuju kuliahnya ini belum, ya. Nah, saya sempat bingung kenapa teman-teman mahasiswa dari latar belakang yang berbeda, jurusan yang berbeda ditemukan dalam satu tempat, dari fakultas yang berbeda, dari universitas yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, bisa dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya kampus belajar. Pasti punya motivasi dan tujuan. Saya akan menanyakan bagaimana sih proses dari lulusan SMA-nya saja untuk bisa masuk ke kampus mengajar, ya. Dan setelah masuk, mekanismenya seperti apa dan tujuannya apa, endingnya seperti apa. Silakan, siapa yang mau jawab lebih dahulu? Oh, Meli, silakan Meli. Yang tadi saya udah ada frekuensi, saya duluan Pak, kata Meli gitu. Silakan Meli. Maaf Pak, tadi gimana? Ya, ini bisa kumpul, kalian ini kan beda-beda kampus, Oh, iya. jauh-jauh, Iya. terus tahu-tahu kumpul dalam satu tempat. Nah, ini ceritanya gimana nih? Ceritanya gitu. Maksud baru tuh, coba ceritain gimana sampai bisa ketemu berlima nih. Jadi intinya gini, kan dari latar belakang yang berbeda, dari universitas yang berbeda, dari fakultas yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kok bisa kumpul di kampus mengajar? Pasti punya tujuan. Nah, punya tujuan. Setelah nanti selesai, endingnya seperti apa sih? Arahan dari kampus mengajar itu seperti apa sih? Apakah dari kampus mengajar itu sudah ada misalkan nih dengan predikat begini ditempatkannya di sini? Coba dijelaskan. Oke, terima kasih Bapak. Kalau untuk kita kenapa kumpul jadi satu, padahal kita berbeda semua, kita semuanya seleksi Bapak, seleksi dari Kemendikbud, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di mana Kampus Merdeka itu ada cabangnya Bapak, salah satu cabangnya itu kampus mengajar. Nah, kita mengikuti seleksi kampus mengajar, setelah itu dipertemukan di satu tempat, satu tim yang sama dengan dosen pembimbing yang berbeda juga dari kampusnya Bapak. Nah, kalau untuk arahan dari Kemendikbudnya, kita itu ditujukan untuk membantu para guru selama pandemi ini, karena yang kita tahu selama pandemi ini kesulitan bukan dia dirasakan hanya kita saja ya Pak, pasti dari pendidikannya juga. Nah, untuk itu makanya kita dikirim untuk membantu dari segi pengajarannya, dari segi teknologi dan administrasinya. Untuk kedepannya mungkin kalau untuk dari Kemendikbudnya sendiri tidak ada arahan ya Pak, setelah dari kampus mengajar ini kita harus kemana gitu. Setelah kampus mengajar ini kita sudah selesai tugasnya, dan Kemendikbud pun tetap membuka untuk gelombang selanjutnya, tapi untuk kita tidak bisa mengikuti kembalinya di program yang berbeda gitu. Tapi kalau untuk dari Kemendikbudnya sendiri tidak ada arahan untuk setelah ini kita harus kemana gitu. Jadi kalau untuk tujuan masing-masing mungkin akan berbeda-beda ya Pak, tapi kalau untuk dari Kemendikbudnya sendiri tidak ada tujuan setelah ini gitu. Jadi setelah ini selesai sudah itu. Gitu ya. Iya, kalau untuk tujuan masing-masing pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Oke. Berarti kan gini, ketika itu sudah berbeda, karena kalau saya lihat ini dari kimia, ini hukum, akuntansi, manajemen, ekonomi. Kalau dikolaborasikan 5 orang ini kan menjadi satu kekuatan yang kuat, ya kan? Artinya berkaitan semua, karena tujuannya bisa saja ini ekonominya ekonomi manajemen pendidikan, ini manajemen pendidikan, akuntansi manajemen, ya kan, pendidikan juga. Ini juga berkaitan dengan hukum di pendidikan karena perlu dihukum, dan kimia juga sama. Bisa saja mungkin endingnya nanti kalian itu bisa bekerja sama mendirikan suatu seperti apa karena backgroundnya sudah semua. Mungkin masih ada tanggapan yang lain? Ya pertanyaannya ya kan pertanyaannya yang simpel. Kalau tadi kan pertanyaannya berkaitan dengan
yang di nalar kita sudah ada. Tanya cuma nama kok, orang tua, tempat tinggal lahir, tanpa dipikir kita udah oke. Tapi kalau ditanya yang berkaitan dikumpulkan di kampus ini, tujuannya ini, berarti kan jelas tadi tujuannya bahwasanya di kampus mengajar hanya untuk membantu di masa pandemi. Oke, ada satu pertanyaan yang mungkin di luar konteks, tapi masih, apakah kalau mungkin secara perasaan saya tanya udah nih, apakah ketika kalian ditentukan dari kampus mengajar selama 3 bulan, bagaimana transportasinya, akomodasinya, apakah dibiayakan sendiri atau dari kampus mengajar atau ada dan sebagainya? Silakan, siapa yang menjelaskan? Ya, sesuai dengan buku panduan Kampus Mengajar Angkatan 2 tahun 2021 tertulis keterangan bahwa para peserta kampus mengajar ini mendapat insentif Pak istilahnya, atau bantuan. Bantuan itu berupa pembiayaan UKT dan pembiayaan hidup. Dan satu lagi sebenarnya ada akomodasi Pak untuk peserta yang ditempatkan di luar domisili. Nah, cuma kebetulan karena waktu itu seleksi kami yang pada saat itu diadakan pada bulan Juni sampai bulan Juli, itu kasus COVID-nya lagi sedang naik-naiknya, maka para mahasiswa dan peserta kampus mengajar ini ditempatkan sesuai domisili masing-masing. Nah, untuk apa ya istilahnya, insentif bulanannya ada Pak, dikirimkan setiap sebulan sekali seharusnya Pak, namun ya? Dengan beberapa syarat, yaitu dengan melaporkan, mengumpulkan laporan mingguan dan mengisi logbook harian, seperti itu sistemnya. Berarti itu memang ada di atur peraturannya ya. Yang saya tanyakan lagi begini, ini menarik ya Pak Toha ya, ini menarik begini. Selama 3 bulan, berarti itu berapa SKS? Kalau berarti itu misalkan dihitung 1 semester, berarti kan nilai kalian diakumulasi dari kegiatan yang ada di SDN Lengkong Gudang. Bagaimana pihak kampus menyikapinya? Nilai untuk kalian, apakah dari kampus mengajar itu sendiri yang memberikan poin nilai untuk kalian di semester 7 dan 8-nya, atau dari kampus sendiri berdasarkan laporan yang diterima dari kampus mengajar? Silakan dijawab. Oke, saya kembali merujuk ke buku panduan ya Pak dari Kementerian Pendidikan, bahwa di situ diterangkan bahwa kampus mengajar memberikan konversi sebanyak maksimal 20 SKS. Nah, untuk konversinya itu sebenarnya tergantung dari pihak universitas atau fakultas. Kebetulan dari pengalaman saya di UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum sangat mendukung dan mensosialisasikan program Kampus Merdeka atau kampus mengajar ini. Nah, tapi ada juga beberapa teman-teman saya yang ikut kampus mengajar juga di fakultas yang berbeda. Pihak fakultas mereka kurang mendukung dengan program ini, karena itu mereka masih memiliki kendala. Nah, untuk sistematika konversi SKS-nya sendiri, nanti sebentar lagi kami harus menyusun laporan akhir. Laporan akhir itu merupakan apa ya, hasil kegiatan dari kampus mengajar selama 4 bulan ini, yang nantinya akan ditandatangani oleh guru pamong, dosen pembimbing lapangan, serta dekan dari fakultas masing-masing. Nah, dan kebetulan di kasus saya ini, sebenarnya semester 7 itu saya harusnya masih ada 3 mata kuliah lagi Pak. Dan kebetulan karena saya ikut program kampus mengajar, jadi saya diperbolehkan untuk tidak mengikuti kuliah itu, dan untuk konversi SKS-nya akan ditentukan oleh pihak fakultas melalui hasil laporan akhir, seperti itu. Mungkin ada komentar lain, sistematika di fakultas masing-masing seperti apa? Oke, kalau izin menjawab ya. Kalau di kampus saya kan kampus Unpam itu swasta ya. Ya, jadi manajemen itu berbeda, itunya nggak ada konferensinya. 20 SKS itu nggak dimasukin ke mata kuliah. Jadi siangnya kita melakukan program kampus mengajar, dan malamnya itu kuliah
seperti itu. Iya. Oh gitu. Iya, Ya. Nah. iya kayak gitu. Ya seperti itu. Nah, tapi kita itu juga udah diberitahu sama penanggung jawab prodinya. Jadi nggak usah khawatir karena nggak ada konferensi 20 SKS, tapi nanti di jasanya itu akan ada kegiatan kampus mengajar gitu. Kegiatan kalau kita itu bukti kalau kita itu mengikuti program pemerintah. Seperti gitu, itu. iya, iya. Oh berarti pasti beda-beda ya? Iya. Artinya beda-beda begini. Dikhawatirkan kan, kayak saya juga khawatir kalau kayak ini udah jelas. Meli gimana, sama seperti itu kayak Loren? Kalau untuk saya pribadi sama Pak, kurang lebih. Kurang Jadi lebihnya. ada konversi juga Ada konversi untuk juga. mata kuliah. Kalau Karina sama atau beda? Kalau saya di konversinya di semester 6, tapi mungkin untuk konversinya cuma untuk kegiatan kayak PKL sama yang mata kuliah pendidikannya. Untuk mata kuliah kimianya sendiri tidak ada konversi. Oke, berarti kalau misalkan kalian menyelesaikan program kampus mengajar, ada nggak apresiasi dari universitas kalian sendiri? Ada nggak apresiasi atau ada nilai plus atau kebanggaan karena salah satu mahasiswanya masuk ke kampus mengajar, itu pun masuknya tidak mudah melalui seleksi? Ada nggak apresiasi buat individu sendiri atau apresiasi buat kampus bahwasanya salah satu mahasiswanya telah lolos ikut seleksi dalam kampus mengajar? Kira-kira ada nggak? Kalau saya nggak tahu Pak, nggak ada. Saya nggak ada informasi mengenai itu. Soalnya nggak ada informasi mengenai kalau setiap siswa diberikan apresiasi atau diberikan apapun itu dari kampus, jadi nggak ada. Jadi nanti diberikannya itu kayak bukti kalau kita tuh mengikuti kegiatan pemerintah kayak gitu. Kan artinya gini, artinya ketika kalian mendaftarkan nama-nama kalian ikut seleksi peserta di kampus dengan berbagai macam tetek bengeknya dah ya, relax saja, otomatis kan itu membawa satu instansi, satu universitas bahwasanya oh saya dari universitas ini. Ketika itu lulus pasti kan kasih tembusan juga bahwa mahasiswa ini lulus dalam tes seleksi mengajari kampus, pasti ada rekom dong, ada rekom dari kampus tersebut. Coba gimana? Saya nggak tahu ya ini tepat disebut sebagai apresiasi atau tidak, tapi pihak fakultas dan pihak kampus bagian rektorat kebetulan di UPN Jakarta itu membuat semacam postingan atau berita yang menunjukkan bahwa inilah daftar-daftar mahasiswa di kampus kita yang berhasil lolos di kampus mengajar. Mungkin seperti itu apresiasinya sih, Oh Pak. gitu ya. Kalau saya mungkin gini, kalau saya lihat kan gini, yang namanya tes seleksi ini kan saya bagiannya tentang bagaimana cara menuju ke kampus tersebut. Kalau saya lihat kan seleksi dari berbagai macam, terus di kampus Merdeka dengan tetek bengeknya, atribut dan sebagainya bisa lolos, berarti kan satu nilai plus bahwasanya orang-orang yang berhak lulus itu kan yang sudah punya akuntabilitas tinggi, integritas tinggi dan sebagainya. Artinya harusnya dari kampus mengajar sendiri kan punya apresiasi yang bisa disampaikan ke kampus tersebut bahwasanya ini loh, apakah nanti berjenis sertifikat atau penghargaan atau nilai atau kasihlah nilai plus, karena ini salah satu yang sudah melaksanakan program dari Kemendikbud. Siapa yang mau jawab? Silakan. Iya, kalau dari kampus mengajar sendiri nanti bakal ada sertifikat ya, sertifikat dari kampus mengajar untuk masing-masing individu gitu yang mengikuti kampus mengajar selama ini dari awal sampai akhir, dengan kita sudah menyelesaikan administrasi dari kampus mengajar itu sendiri, dari laporan awal, laporan harian, mingguan, bulanan, sampai ke laporan akhir sudah selesai. Barulah kemudian kita mendapatkan sertifikat yang memang untuk sebagai penghargaan untuk kita juga gitu, yang bisa buat mungkin dari kita sendiri juga awalnya banyak yang mau gitu ya, karena adanya penghargaan itu nanti bisa jadi bukti gitu ya, pengalaman untuk kita juga.
Ya, salah satunya kan itu. Ketika sudah pelaksanaan di kampus mengajar, terus sudah membuktikan kita mengajar selama 4 bulan, terus mendapatkan sertifikat, kan keuntungannya yang kita harapkan begini, bahwasanya ketika sertifikat itu kita dapatkan bukan hanya sekedar sertifikat, tapi ini memudahkan kita untuk mana nanti, kan harusnya begitu. Harusnya ketika sertifikat itu dapat, apa yang menolong saya? Apakah nanti di kampus bisa mengasih nilai saya lebih gede karena saya sudah mengikuti program ini, atau untuk kedepannya misalkan kita mau masuk ke dunia pendidikan, misalkan ada yang menjadi guru, oh dulu saya udah pernah ikut, kan bisa ada nilai plus. Oke, itu saja sekitar tentang bagaimana kalian masuk ke kampus mengajar dengan cerita-cerita yang berbeda-beda, tapi saya kasih apresiasi bahwasanya masuk ke kampus mengajar ini bukan suatu hal yang mudah. Kalian harus berbangga diri, namun ada satu yang harus kalian pegang, bahwasanya hasil dari sini mengacu kepada pertanyaan yang berikutnya. Silakan Pak Toha, mau dipandu Langsung. Ya, ya langsung saja. Tadi saya sudah mengikuti terus tentang diskusi-diskusi kita pada saat ini. Kita sudah keterbatasan waktu ini, keterbatasan waktu kita punya waktu tinggal 10 menit lagi, tapi masih ada beberapa masalah ini sebetulnya yang ingin saya tanyakan, dan juga perlu ada tanggapan-tanggapan dari mahasiswa. Barangkali saya minta nanti perwakilannya ini untuk 3 bulan mahasiswa sudah ada di SDN Lengkong Gudang, tentunya punya kesan dan pesan nih, ya, punya kesan dan pesan, suka dan dukanya. Saya mau persilakan, silakan siapa yang mau komentar, perwakilan satu aja, karena kita masih ada satu permasalahan lagi tentang adiwiyata ini. Nanti ya, artinya mengikuti pertanyaan itu ya tentang pesan dan pesan, bagaimana respon dari warga sekolah SDN Lengkong Gudang, baik gurunya dan sebagainya, lingkungannya. Kalau kalian mau nyambutkan, kalian gabungkan, bisa saja berkaitan bagaimana respon kalian, tanggapan kalian tentang sekolah SDN Lengkong Gudang, baik gurunya, lingkungannya. Kalau sudah bicara lingkungan berarti kan berkaitan dengan adiwiyata. Silakan kasih tanggapannya. Silakan, ayo siapa yang mau mewakili? Ya, silakan Karlin. Izin menjawab Pak. Langsung aja, silakan langsung. Ya. Kesannya buat SD Ya. SD Negeri Lengkong Gudang, kesannya luar biasa ya Pak. Kita berlima bangga bisa ditempatkan di sini karena guru-gurunya pun ramah, lingkungannya sangat baik, murid-muridnya juga sangat baik Pak. Enggak ada yang nakal ya, muridnya enggak ada yang nakal. Ada Pak, cuman bilangin kita bisa aja ada atur. yang nakal, jangan takut-takut. Ini kan kesan namanya. Iya, lanjut. Kalau murid nakal wajar ya Pak. Ya. Itu untuk melatih kita sebagai calon-calon guru nantinya Pak. Betul. Ada yang lain? Ada yang lain tuh begini, yang maksudnya lain? kan kesan tuh begini. Kita juga sebelum kalian kan kita duluan yang mengalami kuliah, PKL dan sebagainya. Kita pasti punya, oh gini loh Pak. Kadang kita selalu menjabarkan karena takut katanya gue jelek-jelekin sekolah, jelekin guru dan sebagainya. Itu adalah kesan dan pesan. Kalau kesannya kan seperti itu. Kalau pesannya, antara pesan dan kesan kan berbeda. Kalau kesan berarti setelah kalian tinggal di sini ada kesan yang kalian rasakan. Saya pengen cuma Meli menyampaikan kesannya, Lauren menyampaikan pesannya untuk SDN Lengkong Gudang. Silakan. Atau siapa aja, salah satu siapa aja ya. Pesan buat ke SDN Lengkong Gudang ke depannya supaya bagaimana bla 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 gimana coba. Iya, ya kesannya gimana dan pesannya apa? Untuk kalau kesan, alhamdulillah banget ya Pak, kita bisa diterima di sini karena untuk sampai ke titik ini bukan hal yang mudah ya Pak. Karena kita juga sebelum Perjuangan sampai berat ya, perjuangan iya berat. betul, karena sebelum sampai ke SD sini pun kita juga sempat mengalami SD sebelumnya, yang dimana ternyata di sini masya Allah sekali saya diterima dan teman-teman saya diterima dengan baik, bahkan sampai saya bingung, ini saya habis ngelakuin hal baik apa ya kok saya bisa diterima sebaik ini di sekolah ini gitu, padahal yang dimana kita pengalaman pun belum ada ya Bapak gitu, pengalaman buat mengajar pun belum sehebat Bapak Ibu guru di sini gitu, tapi Bapak Ibu guru di sini mempercayakan kami untuk
membantu di kelasnya gitu. Masya Allah sekali gitu, karena tidak semua orang mempercaya hal itu, dan kita berusaha untuk menjaga kepercayaan itu dengan memberikan yang terbaik selama kami di sini. Kalau untuk pesan Ya, boleh. pesannya siapa nih? Ayo, yang lain. Buat kemajuan SDN. Buat kemajuan SD Negeri Lengkong Gudang, barangkali ke depannya apa dan bagaimana sarannya apa, silakan ya. Ini mahasiswa kan jenius itu ide-idenya. Biasanya kan gitu. Coba apa ya? Saya sih berharap SD Lengkong Gudang ini semakin dikenal di masyarakat, terutama nggak usah jauh-jauh di Serpong dulu, karena kalau dilihat dari tempat tinggal saya pun banyak yang masih belum tahu SD Lengkong Gudang seperti apa. Mungkin saya berharap anak-anak bisa semakin lebih banyak menunjukkan bakatnya, potensinya, dan guru-guru pun juga ikut mendukung aktivitas dan kegiatan anak-anak itu, sehingga SD Lengkong Gudang itu makin maju, makin terkenal, makin bisa membanggakan Lengkong Gudang istilahnya lah. Iya. Karina Terima ada? kasih. Lanjut ke tadi mengenai masalah masih tentang kegiatan, pesan dan pesan. Ini kan kita sedang selama kalian 3 bulan sudah bisa ikut, ada sih sebagian yang ikut ngebantu program nih. Sekolah kita kan sedang menjalani Adiwiyata, yaitu program ramah lingkungan. Kita mengajarkan kepada anak itu tidak boleh boros dengan listrik, dengan air dan segala macam, kita mendidik seperti itu. Nah, kemudian apa nih tanggapan dari kakak-kakak mahasiswa dengan SDN Lengkong Gudang sedang menjalani program Adiwiyata, mengenalkan harus ramah lingkungan, cinta sama lingkungannya, sayang sama lingkungannya. Ini sarannya itu dan tanggapannya bagaimana nih yang sudah kita jalankan di sini nih? Siapa aja, silakan ayo. Boleh gantian, boleh ayo. Iya. Gimana? Mungkin dari awalnya dulu ya Pak, dari masuk sekolah ini gitu ya. Kita pas awal masuk sekolah ini juga udah ngerasa gitu, di lingkungan sekolah ini udah adem gitu ya, udah banyak tanaman gitu ya. Nah terus di sini juga kreatif gitu ya Pak, menurut saya ada gantung-gantungan gitu buat tanaman-tanaman gitu, enggak kayak sekolah biasanya gitu. Udah ya Sekolah biasanya gimana? Saya tadi sekolah biasanya gimana nih? Sekolah biasanya ya nggak ada gantungannya. Nggak ada gantungan-gantungan pohon. Terus lumayan gersang juga kalau sekolah-sekolah biasa, termasuk sekolah saya gitu ya. Terus ya di sini udah lumayan udah adem gitu ya. Meskipun di tengah kota gitu ya, kita kan di Tangsel udah panas banget gitu ya setiap hari. Betul ya. Dengan adanya program ini gitu ya, udah lebih apa ya, lebih bagus lah gitu ya. Kemudian yang unik juga sih yang dari saya lihat juga ada tempat cuci tangan gitu ya, dari pot gitu ya. Itu juga menarik banget gitu pas saya lihat. Kemudian masih banyak gitu ya ke depannya mungkin yang sekolah lagi kembangkan gitu ya, dilihat dari banyaknya tanaman juga yang masih belum tertata gitu ya, mungkin bisa lebih ditata lagi. Tanamannya udah banyak gitu ya, bisa lebih dihias gitu ya, kan udah terlihat gitu ya, ada tempat-tempat buat menaruh tanaman itunya, tinggal kita perkaya lagi gitu ya. Mungkin bisa juga ditambahkan untuk anak-anak juga mengenali itu tanamannya tanaman apa gitu ya, ditambahkan nama-nama tanamannya, nama apa ya namanya, ya kegunaan, manfaat, itu mungkin bisa asalnya ditambahkan. ya, asal tumbuhan itu dari mana, kemudian kan gitu nama latinnya apa, kan gitu barangkali ya. Iya. Kalau Karlin gimana nih? Karin, saya dari tadi ya Karin kan bener ya? Arlin Bapak. Ya Arlin, ya Kak Arlin. Ini Karin, ini Arlin bener. Iya, Kak Arlin bukan Karin, ya Kak Arlin ya. Coba Karlin ini dari tadi membisu. Coba gimana tanggapannya tentang sekolah kita? Kalian kan 3 bulan udah melihat, memantau, membantu bahkan ketika mindahin bunga, menanam segala macam. Tanggapannya dengan SDN Lengkong Gudang tentang Adiwiyata ini gimana? Apakah masih kurang, jauh kekurangannya, ataukah ini menurut kamu ya cukup atau bagaimana? Gimana nih Kak Arlin? Iya, pakai koma. Iya, terima kasih Pak. Ya. Kalau menurut saya lingkungan di SD Negeri Gudang ini sudah sangat baik, di mana
benar yang dikatakan teman saya Karin, pertama kali kita masuk ke sini kita merasa lingkungan di sini sejuk, Pak. Padahal dalam kota ya, Iya, Pak. masih sejuk karena kealingan kelurahan. Jadi kealingan kelurahan di sini kealingan OP. Jadi kita itu nyumput gitu, ngumpet sekolahnya, jadi ketimbang yang ada di Rawabuntu kan pinggir jalan mau gersang. Ya mau nata gimana pun susah, bising lagi. Nah itu keuntungannya barangkali ya buat kita itu. Iya, Pak. Terus ini kan mungkin kamu pernah lihat ada tanaman toga tuh, tanaman obat keluarga di belakang. Kira-kira ada yang punya saran nggak barangkali supaya saya kudu gimanain tuh sama teman-teman anak-anak gitu? Boleh tahu tanaman apa, Pak? Atau mungkin kurang tanamannya, obat-obatannya kurang. Oh Pak, saya nanti mau teman-teman ada kok obat-obatan, silakan kan gitu. Tapi bukannya obat merah ya, bukannya obat merah obat-obatannya. Iya, bukan proma, bukan ya. Pohon-pohon yang bisa jadi obat gimana kira-kira tuh, Karlin tuh? Kalau masukan dari saya gitu ya, Pak. Di sini kan ada daun salam ya? Ada, betul. Daun salam. Daun kelor ada. Ya, daun kelor. Dulu saya pernah training daun kelor, Pak. UMKM membuat daun kelor. Kita buat untuk jual, Pak. Kalau bisa di SD Negeri Lingkong Gudang kan ada itu ya, daun kelor ya. Betul. Kalau bisa dibuat usaha gitu, Pak, untuk menambah. Gimana prosesnya, gimana nih Karin, sekaligus jelasin kemudian caranya sampai ke pemasarannya gitu, jangan Ya. sepotong-sepotong Ya karena kalau berbicara tentang daun kelor dan salam, Sabtu yang lalu saya Pak Toha menyiapkan daun salam dan daun kelor yang sudah dikeringkan. Cuma mungkin baru buat konsumsi pribadi yang buat teh. Tapi kalau Karin punya pengalaman begitu kan bisa. Coba berbagi gimana nih? Baik, Pak. Dulu Ya, saya proses pernah dan- pengalaman usaha daun kelor gitu ya. Cara daun kelornya kita keringin nih. Dikeringkan. Iya, tapi sampai kering benar. Sampai kering, tapi tidak di bawah matahari, Pak. Oh, ya. Iya. Kalau bisa di dalam ruangan seperti ini untuk menghindari dari yang namanya debu. Ya betul. Iya. Steril dari debu ya. Iya. Ya. Kemudian Selanjutnya? kita menjemur selama kurang lebih 4 hari atau seminggu, Pak. Setelah itu kita blender, terus diayak sampai halus, kemudian dimasukin di dalam kapsul, Pak. Kapsul. Ukurannya 1 cm, itu ada dijual di dekat WTC. Kapsulnya ini Iya, ya, kapsulnya kosongnya ini ya. Biasanya Kosongnya. satu bungkus itu isi 1000, ada harganya 40.000. Kemudian kita kemas ke dalam botol, terus kita pasarkan kepada teman-teman kita. Kemarin kita pasarkan ke Bupati Murung Raya, Pak. Sampai ke Kalimantan. Iya, sampai Kalimantan. Udah ke Kalimantan lagi aja. Saya bakal jemput-jemput Kalimantan keder. Karena cuma baru bisa yang lihatnya di peta aja. Belum bisa sampai, kalau Arlin kan sudah sampai ke sana. Nah, terus nih, menarik nih. Ini ilmu juga, masukan, insya Allah nanti kita akan coba dengan anak-anak kita, siswa-siswa kita. Itu apa khasiatnya nih? Kak Arlin, khasiatnya apa tuh daun kelor sehingga Kak Arlin itu udah termotivasi, bahkan udah praktek ya, bukan ini lagi, udah praktek sampai sudah dimasukkan dalam bentuk kapsul. Nah, khasiatnya khusus dari daun kelornya apa nih? Kalau khasiatnya sebagai antioksidan, Pak. Oksigen. Antioksidan. Oh, antioksidan. Iya itu. Antioksigen kita mati, Pak. Iya, kita nggak punya oksigen ya. Oh, seperti itu. Ada nggak khasiat-khasiat yang lain barangkali selain ada antioksidan? Sebenarnya ada, Pak, cuman saya Lupa Lupa, kali ya. iya. Iya. Yang jelas pokoknya daun kelor dan daun salam itu bisa membantu dan mencegah untuk kesehatan buat orang banyak lah, Iya. intinya itu ya. Mencegah dan membantu kesehatan. Ya, bingung mencegah kesehatan dan membantu menjadi orang sehat. Nah. Itu begitu maksudnya. Rasanya kalau mencegah membantu kesehatan, jadi nggak bakal sehat kita. Ya barangkali terima kasih nih kita Pak Arif, kita sudah bincang-bincang dengan kakak-kakak mahasiswa ini. Aduh, sudah lumayan juga kita duduk di sini nih Pak Arif. Lumayan, 2 jam kita. Ada hampir 2 jam. Oh, 1 jam. 1 jam. Ya 1 jam kita terima kasih kakak-kakak ini ya semuanya. Dan terakhir barangkali sebelum nanti kita tutup, karena kenapa saya Pak Arif ingin bincang-bincang karena kan ini juga mungkin, nah ini Pak Arif nih, mungkin kalau menurut batas waktu nih, Betul. Gimana mahasiswa tuh ini kata hari Anda ya? terakhir nih Pak Arif. Emang besok mau kemana, Pak, kalau hari ini terakhir? Tahu mau kemana ini dia? Mau balik? Mau balik kali ke gitu. Kalimantan kali atau ke kampusnya masing-masing ini. Tapi Makanya- bagaimana kalau misalkan
mereka memang dari kemarin kita lihat sudah mempersiapkan sesuatunya untuk persiapan besok. Ya. Judulnya bukan perpisahan ya, pelepasan. Kalau Pelepasan, perpisahan betul, kita ya. nggak bakal ketemu. Mm-mm. Tapi bagaimana Pak Toha nih kalau misalkan suatu hari mereka kumpul berlima, ternyata ingin ke SDN Lengkong Gudang, Reunian atau reunian. ketemu apalah, Tapi temu kangen ya. reuniannya bukan hanya sekedar reunian kumpul. Ide gagasan yang pernah mereka ingin terapkan di Lengkong Gudang, tapi karena waktu mereka WKL-nya belum sempat, mereka di rumah kumpul, terus ada ide inovasi mau datang ke sini, kita terima Pak. Waduh, itu kita terima dengan 4 tangan, tangan 2, kaki 2, 4 jadinya. Ya, terima kasih betul tuh Pak Arif ya. Benar. Sekaligus juga jadi memberikan motivasi dan jangan hanya cuma 3 bulan selesai karena memang cuma punya kebutuhan pribadi-pribadi, tapi kalian punya ide itu nanti punya ilmu, ya syukur-syukur diinikan lagi, berbagi dengan anak-anak kita, dengan kita semua gitu. Kita terima Pak Arif. Ya. Kita terima. Ya. Apalagi misalkan Dengan senang hati. kayak Loren kan otomatis dia dihukum. Ah, betul. Oh ya, Oh ya. untuk Nggak dia dihukum. cerdas, Benar. ya kan? Tadi aku Kan di bilang, Fakultas Hukum. Siapa iya. tahu ketika nanti di SDN Lengkong Gudang ada permasalahan untuk konsultasi tentang anak ada masalah, Betul. kan bisa Iya. ke depannya dan sebagainya. Artinya gini, selepas kalian dilepas dari SDN Lengkong Gudang, ada ide apa dan sebagainya pun, silakan main. SDN Lengkong Gudang terbuka lebar-lebar. Setelah lebar terbuka tutup buat lagi kalian. pintunya kalau mau pulang. Ah, Ya. siap, terima kasih Bapak. Barangkali saya rasa waktu kita Itu ini dia, Pak Arif, itu karena dia. dibatasi dengan keterbatasan waktu. Terima kasih kakak-kakak semua ya. Ya, kalau kita mau tukang ngoceh memang sering banget iya, ngoceh, memang bro. ada sore nih Bro, kalau sore. Kak Meli, Kak Nur Aida dan Kak Arlin. Iya. Terima kasih ya atas kehadirannya semua, sudah bisa dulu. Jangan lupa, terima kasih juga nama Oh iya. operator kita Terima nih, kasih di juga belakang sama kita. Terima kasih juga sama operator kita ini Tuan Sabarudin. Kita bawa masuk ke dalam channel SDN Lengkong Guda. Jangan lupa SDN di YouTube tuh, Lengkong apa itu Guda, namanya? ya. Nanti jangan lupa kalau sudah nonton di subscribe dan tonjok loncengnya. Iya. Barangkali itu saja saya dan Pak Arif mohon undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.